Halo semuanya, cari tahu yuk tentang psoriasis. Apa itu psoriasis? Psoriasis merupakan penyakit kulit kronis yang ditandai dengan pertumbuhan sel kulit baru yang terlalu cepat. Akibatnya, sel kulit baru akan terus menumpuk di permukaan hingga membentuk bercak tebal yang berwarna merah dan bersisik. Psoriasis dapat terjadi karena adanya perubahan pada faktor imunologis, genetik, maupun lingkungan. Diperkirakan 2% atau sekitar 2 juta orang di Indonesia mengidap penyakit ini. Contoh-contoh psoriasis pada tubuh. Lalu, apa saja penyebab psoriasis? Psoriasis bukan suatu penyakit yang menular loh. Sistem imun dan genetik merupakan penyebab terjadinya psoriasis. Saat seseorang terkena psoriasis, sel T yang merupakan salah satu bagian dari sistem imun menyerang sel kulit dan menyebabkan pembentukan sel-sel kulit baru secara berlebih serta lebih cepat. Psoriasis biasanya bersifat menurun dalam suatu keluarga dikarenakan suatu proses genetik yang masih diteliti hingga saat ini. Nah, pada kulit yang sehat, dapat dilihat tidak ada bercak maupun luka. Sedangkan pada kulit dengan psoriasis, muncul bercak berwarna kemerahan yang tebal dan terasa gatal disertai dengan sisik berwarna keperakan. Namun pada lesi kulit psoriasis, jumlah keratinosit basal meningkat hingga 100%. Sel inflamasi menginfiltrasi pembuluh darah dan papila dermis menjadi lebih padat, namun tetap tersusun atas limfosit, makrofag, dan sel mast. Neutrofil yang keluar dari kapiler kulit disebut sebagai skirting papilla yang akhirnya menyebabkan akumulasi parakeratotik pada stratum atau mikroabses Munro dan lebih sedikit lapisan taju atau pustule spongiosa Kogoch. Faktor penyebab psoriasis apa saja? Yang pertama, ada stres. Kedua, luka pada kulit. Yang ketiga, infeksi seperti radang tenggorokan. Yang keempat, konsumsi obat seperti lithium prednison, hidroksikloroquine. Yang kelima, cuaca. Yang keenam, rokok. Dan yang terakhir, alkohol. Siapa saja sih yang berpotensi mengalami psoriasis? Siapapun dapat terkena psoriasis, namun paling banyak terjadi pada orang dewasa, meski dapat pula terjadi pada anak dengan epidemiologi yang lebih sedikit. Prevalensi antara pria dan wanita sama. Psoriasis lebih beresiko pada orang dengan komorbid, misal pada penderita diabetes mellitus, obesitas, dan hipertensi. Psoriasis juga lebih beresiko pada orang yang mengalami stres dan sering terkena paparan polusi udara. Lalu, apa saja faktor resiko psoriasis? Faktor risiko yang sering ditemukan pada psoriasis adalah yang pertama stres mekanik, seperti radioterapi dan iritasi kulit. Yang kedua polusi udara dan sinar matahari atau UVB. Yang ketiga lifestyle, misal pada orang-orang yang mengonsumsi alkohol dan merokok. Yang keempat obesitas, yang kelima diabetes mellitus, yang keenam hipertensi, dan yang terakhir stres mental. Apa saja pengobatan psoriasis? Apabila menemukan tanda dan gejala yang seperti yang sudah disebutkan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memeriksakan diri ke dokter kulit untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Biasanya, pengobatan terdiri dari obat oles, obat minum, dan terapi cahaya yang dapat diberikan oleh dokter. Sembari itu, dapat perlahan mengidentifikasi secara mandiri faktor pencetus munculnya lesi dan sebisa mungkin menghindari faktor tersebut, serta identifikasi komorbiditas dan menjaga keadaan tubuh. Apa saja langkah utama untuk mencegah psoriasis? Langkah utama untuk mencegah psoriasis adalah dengan menghindari faktor pemicunya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah berhenti merokok, mengelola stres dengan baik, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan menggunakan tabir surya. Berikut adalah sumber pustaka. Terima kasih ya sudah menonton.